Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian kelas 8? Berjumpa lagi dengan kami dalam belajar daring ya, belajar online, belajar di rumah selama pandemi ini. Semoga walaupun belajar di rumah, walaupun jarak kita jauh, tapi kita tetap merasa dekat ya, tetap semangat untuk lebih menambah pengetahuan kita tentang tentu saja khususnya tentang matematika. Apalagi kalian sekarang sudah kelas 8 ya, sudah naik tingkat dari kelas 7. Nah, diharapkan nanti pengetahuan kita tentang matematika tentu saja bertambah lebih banyak seperti itu. Tidak lupa Pak Guru mendoakan kalian ya, dan juga kalian mendoakan Pak Guru semoga tetap sehat sehingga kita tetap bisa belajar dengan baik ya. Nah, pada pertemuan pertama kali ini Pak Guru akan belajar bersama kalian di pertemuan yang pertama ini, yaitu tentang apa? Yang pertama kita nanti akan membahas tentang relasi dan fungsi. Nah, kita akan belajar relasi dan fungsi. Nah, jadi relasi dan fungsi nanti ya, itu akan kita pelajari meliputi banyak hal ya. Karena relasi dan fungsi itu nanti akan bisa kita pelajari atau kita gambarkan dengan banyak sekali. Yang pertama yaitu dengan kata-kata ya. Kita akan belajar relasi dengan tabel, kita akan belajar relasi dengan grafik, dan juga kita akan belajar relasi dengan diagram dan seterusnya ya. Nah, selanjutnya setelah kita belajar relasi itu ya, yang paling penting itu setiap ilmu itu bisa kita terapkan dalam kehidupan kita nanti ya. Sehingga setelah kita belajar relasi nanti ya, setelah kita belajar relasi itu diharapkan apa? Kita itu dapat mengaplikasikan dalam kehidupan kita gunakan itu ya. Ya, kita nanti setelah belajar relasi dan fungsi itu kita bisa menggunakannya relasi itu ya. Misalnya kita bisa menggunakan relasi itu dengan diagram panah dalam koordinat kartesius ya. Nah, kemudian nanti juga dalam relasi itu ada notasi-notasi dan rumus-rumus tertentu ya, yang bisa kita gunakan di dalam kehidupan kita. Kalau kita nanti sudah melanjutkan ke tingkat yang lebih tinggi, ya kita akan menggunakan relasi dan fungsi ini dalam aplikasi nyata ya, bukan hanya sekedar teori, sekedar membaca saja bukan, tapi kita terapkan dalam aplikasi nyata seperti itu ya. Nah, marilah kita sebelum memasuki materi kita lihat ilustrasi ya. Ya, ini ada gedung ya. Ya, ini namanya gedung apa ini? Nah, ini namanya gedung Perserikatan Bangsa-Bangsa ya. Yang ada di kantor pusatnya saja di kantor PBB itu ada di New York ya, New York City di Amerika sana. Ya. Nah, di situ ada digambarkan ada gedung, kemudian ada ini bendera-bendera ini. Bendera-bendera seluruh negara anggota PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa. Nah, ini apa hubungannya dengan pelajaran kita? Nah, ini ada hubungannya. Nah, di sini kan bendera-bendera ini bendera masing-masing negara. Ya. Jadi di situ kalau kita tuliskan ada negara, kemudian ada bendera, ya. Bendera.
ya. Jadi ada negara, ada bendera. Nah, maka negara dan setiap negara itu hanya ada satu bendera. Nah, maka negara dan bendera ini punya hubungan, ya. Negara dengan bendera ini punya hubungan atau nanti yang disebut dengan relasi, seperti itu ya. Kita lanjutkan. Nah, relasi itu apa pengertiannya? Kita lihat ilustrasi berikut ini, ya. Itu ada gambar apa itu? Nah, di sini ada gambar orang yang sedang memainkan musik, ya. Di situ digambarkan ada 4 orang ya. Di situ ada 4 orang. Kita beri keterangan ya. Di sini ada 1, 2, 3, 4 ya. Ada 4 orang ya. Katakanlah di situ ada Ria, ada Rian, ada Reni, dan ada Revi. Nah, semuanya pakai R ternyata ini ya. Nah, ini masing-masing anak ini ya mempunyai kegemaran musik ya. Nah, misalnya di situ Ria dan Rian memiliki apa? Kegemaran musik pop ya. Kemudian Rian dan Reni memiliki kegemaran juga musik country ya. Musik country ya. Kemudian ada juga Rian ya, Reni dan Revi ya, yang ketiga ini ya memilih atau memiliki hobi ya, kegemaran ya musik jazz. Nah, kalau kita tuliskan Ria dan Rian memiliki hobi musik pop, kemudian Rian dan Reni itu memiliki kegemaran musik country, maka bisa kita tulis seperti ini anak-anakku ya. Nah, seperti ini. Kita kumpulkan ya, misalnya apa? Nah, kita perbesar ini. Nah, jadi Ria ya, kemudian ada Rian, ada Reni, ada Revi. Nah, ini kita kumpulkan dalam apa? Satu kelompok ya, misalnya kelompok A. Ini berarti apa? Nama anak ya ini ya. Berarti ini nama anak gitu ya. Ini anaknya. Kemudian ada pop ya, ada country, ada jazz. Itu apa? Kegemarannya ya, itu nama jenis musiknya. Nah, kalau kita gambar, kita bisa menggambarnya dalam sebuah lingkaran ya. Yang huruf A itu isinya apa? Nah, nama anaknya tadi ada Ria, ada Rian, ada Reni, ada Revi, seperti itu kan. Kemudian yang B ya, yang B adalah hobinya, hobi musiknya. Ada pop, ada country, ada jazz. Nah, kan tadi dalam ilustrasi di atas tadi sudah dijelaskan ya, kalau Ria sukanya apa? Pop dan juga suka country. Ya, musik country. Maka di sini kita hubungkan dengan tanda atau garis ya. Nah, kita hubungkan dengan tanda atau garis. Nah, Ria suka dengan apa? Musik pop. Nah, maka itu kan dihubungkan dengan garis ya. Juga Ria selain pop juga suka musik country. Kan seperti itu ya. Nah, kita hapus dulu. Itu Ria. Nah, kemudian berikutnya siapa tadi? Berikutnya Rian. Nah, Rian itu suka 3 musik ya. Di situ ada Rian suka pop. Nah, maka kita hubungkan dengan panah seperti itu. Rian juga suka dengan country dan juga Rian suka dengan jazz. Ketiga-tiganya suka ternyata. Ya, maka bisa kita hubungkan dengan garis-garis seperti ini.
Ya, demikian pula dengan nanti siapa? Reni juga ya. Reni suka country dan Reni juga suka jazz. Kemudian Revi suka jazz saja, seperti itu ya. Jadi ini gambaran tentang relasi ya. Ini adalah gambaran tentang relasi. Jadi antara A dan B itu hubungannya adalah hobi ya. Jadi A dan B itu mempunyai hubungan yang namanya hobi atau menyukai ya. A menyukai B, A hobinya B ya. Ria hobinya pop, Ria hobinya country, Ria hobinya juga Rian hobinya pop, Rian hobinya country dan lain sebagainya. Nah, jadi antara dua ini punya namanya relasi atau hubungan. Hubungannya apa? Hubungannya adalah hobi. Ya, hubungannya adalah hobi atau menyukai sesuatu, menyukai jenis musik tertentu. Nah, seperti itu. Ya, ya. Kita lanjutkan. Jadi pada ilustrasi sebelumnya ya, pada relasi sebelumnya tadi kita sudah yaitu himpunan A dan himpunan B tadi ya. A itu apa? Nama-nama orangnya tadi ada Ria, Rian, Revi tadi. Nah, itu apa? Mempunyai hubungan ya. Jadi dipasangkan antara A dan B tadi ya. Yang A di sini ya. A yang di sini apa? B begitu ya. Nah, kemudian dipasangkan dengan apa? Dengan anak panah seperti ini. Nah, jadi antara A dan B itu mempunyai hubungan atau mempunyai relasi. Ya. Jadi relasi itu apa? Relasi dari himpunan A ke himpunan B adalah suatu aturan. Ya, punya aturan tertentu. Hubungannya itu tertentu. Hubungannya misalnya tadi ya, A dan B hubungannya hobi. Ya, misalnya Ria suka musik jazz. Nah, itu kan hubungannya apa antara Ria dan jazz? Itu hobinya. Misalnya lagi Indonesia dengan Jakarta. Ya, Indonesia dengan Jakarta itu hubungannya apa? Nah, dia punya hubungannya adalah ibu kota, seperti itu. Ya, jadi relasi itu aturan yang memasangkan ya. Jadi antara satu dengan yang lain itu punya pasangan. Mengapa punya pasangan? Nah, karena ada hubungannya seperti itu. Kemudian kita lanjut ya. Nah, menyatakan relasi ya. Jadi kalau kita ingin membaca sebuah relasi ya, itu bisa dilakukan dengan berbagai cara ya. Bisa dilakukan dengan berbagai cara yang akan kita pelajari di sini ya. Nanti kalau kita ingin membaca sebuah relasi ya, itu dapat nyatakan dengan pertama dengan diagram panah, dengan diagram Kartesius, dan juga dengan himpunan pasangan berurutan ya. Jadi relasi itu dapat kita baca, kita dapat membaca relasi itu dalam 3 bentuk ya. Yang pertama apa? Diagram panah, diagram Kartesius, dan himpunan pasangan berurutan. Nah, kita akan jelaskan satu persatu mengenai pembahasan kita ya. Diagram panah. Nah,
diagram panah. Nah, kita akan mempelajari diagram panah. Ya, kita di sini lihat ada data di situ, ada daftar di situ, ada A, isinya apa saja? Ini kan himpunan ini ya. Himpunan kan ada anggotanya. Isinya A itu ada Aldi, ada Siva, ada Nadia, ada Dani. Ya. Yang B itu ada apa? Voli, ada basket, ada tenis. Nah, ada voli, ada basket, ada tenis. Anggota himpunan A yang berelasi dengan anggota himpunan B ditunjukkan dengan apa? Arah panah. Nah, maka kan ini namanya apa? Diagram panah. Mengapa panah? Bentuknya seperti panah. Panah itu apa bentuknya? Bentuknya garis, ada lancipnya seperti itu kan. Itu namanya anak panah. Maka disebut dengan diagram panah seperti itu. Nah, ya kita lanjutkan ya. Tadi apa? Aldi dihubungkan ke voli ya. Aldi dihubungkan ke voli. Aldi dihubungkan ke voli. Berarti Aldi gemar bermain voli. Ya. Sama juga Siva dihubungkan ke voli. Siva juga dihubungkan dengan ke basket. Ya. Berarti apa? Siva gemar bermain voli dan bermain basket seperti itu kan. Jadi kalau kita gambar, nah, cara menggambar diagram panah itu gimana? Nah, diagram panah itu dapat digambarkan dengan kita buat lingkaran. Nah, lingkaran ini satu di kiri dan satu di kanan. Kemudian kita bisa menamai, terserah ya namanya apa. Kalau lingkaran A di sini kita namai dengan huruf A. Kalau di yang satunya yang di kanan lingkarannya dinamai dengan B ya. Apa harus A dengan B? Tidak ya. Nanti bisa misalnya P dan Q ya. Misalnya P dan Q juga boleh, atau X dan Z juga boleh seperti itu ya. Ada dua lingkaran di sini ya, A dan B. Kita hapus dulu. Nah, kemudian setelah membuat lingkaran ya, kita namai ya tadi A lingkaran, kasih nama di atasnya. Nah, kemudian lingkaran yang ini tadi ada anggotanya ya, ada isinya. Isinya di A ini apa? Aldi, Siva, Nadia, Dani. Kasih titik di depannya ya. Kasih titik di depannya. Yang di B juga isinya apa tadi? Ada voli, ada basket, dan ada tenis. Nah, kemudian sesuai datanya apa? Datanya di sini tadi Aldi dihubungkan ke voli kan seperti itu. Maka Aldi dipanah ke voli ya. Nah, kita hapus dulu. Nah, tadi Aldi kan suka voli. Berarti Aldi dipanah ke voli seperti itu ya. Kemudian Siva suka basket ya. Siva ini suka basket, maka dipanah ke basket. Juga Siva suka voli juga, ini dipanah. Nah, maka disebut diagram panah karena antara himpunan A dengan himpunan B itu apa? Dihubungkan dengan arah anak panah, yaitu garis-garis seperti anak panah, maka disebut dengan diagram panah. Jadi nanti kalau kita menemui seperti ini, itu namanya diagram panah. Cara membuatnya tadi apa? Kita buat lingkaran ya. Cara membuat diagram panah itu apa?
kita buat lingkaran. Sini kasih huruf, di kanan juga satu lingkaran kasih huruf ya, 2 lingkaran, kemudian diisi anggota-anggotanya, ini ada anggotanya juga. Nah, kemudian dihubungkan dengan anak panah seperti itu, maka disebut dengan diagram panah. Kemudian kita lanjut. Nah, di sini ada contoh ya. Di sini ada contoh. Buatlah 3 buah relasi dan dari himpunan P ke himpunan Q. Ya. Di sini ditentukan anak-anakku sekalian. Di sini ditentukan. Nah, di sini P, di situ ada anggotanya. Anggotanya berapa? 2, 3, 4 ya. Dan Q-nya berapa? 1, 2, 4, 6. Nah, di sini kita disuruh membuat kalau ada angka 2, 3, 4 di P dan 1, 2, 4, 6 itu di Q, kira-kira kita bisa menghubungkan P dan Q itu dengan aturan apa? Dengan hubungan apa? Dengan relasi apa? Seperti itu. Ya. Kira-kira kita bisa membuat hubungan antara P ke Q itu dengan apa? Seperti itu ya. Nah, kita jawab dulu ya. Di sini sudah ada jawabannya. Ya, akan kita pelajari satu persatu. Kita besarkan dulu di sini. Nah, ya di sini tadi kan P-nya isinya berapa? P-nya isinya 2, 3, 4. Dan Q-nya ada 1, 2, 4, 6. Nah, ini diagram panahnya. Diagram panahnya ini kan sudah dibuat ya. Kita membuat diagram panah dulu. Jadi awalnya kita buat apa? Buat lingkaran. Nah, kemudian kita kasih huruf P ya. Di sini juga kita buat lingkaran. Kemudian kita kasih huruf Q seperti itu ya. Nah, kemudian kita isi angka tadi, ada 2, ada 3 dan seterusnya ya. Seperti itu. Nah, di sini juga ada angka 1, ada angka 2 dan seterusnya ya. Dan seterusnya. Nah, ini namanya diagram panah. Nah, jadi ada 2 lingkaran, di sini ada 2 lingkaran, kasih huruf di atasnya ya. Di sini ada dikasih huruf atasnya seperti itu. Kemudian dihubungkan dengan apa? Dengan garis panah. Nah, kalau kita buat antara P dan Q itu suatu hubungan yang bisa kita gunakan supaya apa? Supaya ada relasinya ya, ada hubungannya antara P dan Q itu. Nah, maka kita buat di sini hubungannya lebih dari. Kita coba lebih dari, lebih besar dari, seperti itu. Jadi antara P dan Q itu apa? Kita buat hubungan lebih dari, lebih besar dari ya. Lebih besar dari. Nah, di sini angka 2 itu kalau dengan angka 1, kalau kita hubungkan, betul enggak dengan lebih dari? 2 lebih besar dari 1, betul ya? Nah, betul. Kalau betul, kita hubungkan saja dengan anak panah. Nah, 2 ke 1. Nah, seperti itu. Nah, kemudian lagi ya, 2 kita hubungkan ke 2. Betul enggak ini 2 lebih besar dari 2? Nah, salah kan? 2 itu seharusnya sama kan? Nah, kalau ini lebih besar berarti salah. Berarti 2 dengan 2 tidak
dihubungkan ya. 2 dan 2 ini tidak dihubungkan seperti itu. Nah, kemudian yang angka 3, di situ ada angka 3 dihubungkan dengan angka 1 ya. 3 lebih besar dari 1, betul ya, maka dihubungkan saja itu 3 dengan angka 1 seperti itu. Kemudian kita hubungkan lagi ya, 3 dengan 2. 3 lebih besar daripada 2. 3 lebih besar daripada 2. Betul. Maka 3 dihubungkan ke 2. 3 dengan 4 tidak dihubungkan ya, karena 3 tidak lebih besar dari 4. 3 ke 6 juga tidak dihubungkan. Karena apa? Karena 3 tidak lebih besar dari 6 dan seterusnya ya. Hapus. Nah, jadi tadi apa? Jadi ini punya relasi ya, punya hubungan. Hubungannya adalah lebih dari ya, lebih dari. Gambarnya seperti ini ya. Jadi antara P dan Q dihubungkan dengan relasi lebih dari ya. Dihubungkan dengan relasi lebih dari. Gambarnya seperti ini. Kemudian juga yang B ya, sama, cara mengerjakannya sama. Di situ ada P 2 3 4 masih sama ya, ada 2 3 4. Sama ini juga 1 2 3 1 2 4 6. Nah, ini relasinya yang membedakan, kalau tadi lebih dari, sekarang kurang dari. Ya, lebih kecil. Ya, jadi di situ 2 dengan 1 dihubungkan tidak ya, tidak dihubungkan. Karena apa? 2 lebih kecil dari 1. Berarti salah. Kalau salah nggak usah dihubungkan ya, tidak dihubungkan. Jadi 2 dihubungkan ke 4. Nah, 2 lebih kecil dari 4, betul. Nah, berarti maka 2 ke 4. Sama juga nanti 2 akan ke 6 dan seterusnya ya. Yang membedakan apa? Hubungannya saja, ini sama dengan yang di A itu, cuma ini lebih kecil ya. Jadi ini 2 lebih kecil ke 6 dan seterusnya ya. 3 lebih kecil ke 4, 3 lebih kecil dari 6 ya. Kemudian 4 lebih kecil dari 6 ya, atau kurang dari, seperti itu ya. Kita lanjut ke nomor C ya. Nomor C juga sama. Ini yang membedakan faktor. Faktor itu apa toh? Faktor itu apa? Pembagi ya, bisa dikatakan dengan pembagi ya. Jadi ini yang P itu pembagi dari Q atau faktor dari ya, yang dapat membagi, bisa dipembagi dengan tepat ya, seperti itu ya, yang membagi dengan tepat ya, bisa dikatakan seperti itu ya. Sehingga apa? Kalau kita hubungkan ya, faktor dari ya, situ 2 ke 2 ya. 2 bisa membagi faktor 2 ya. 2 faktor 2, maka dihubungkan. 2 dibagi 2 kan bisa ya. Maka 2 ini pembagi dari 2 bisa. 2 ke 4. Nah, 2 faktor dari 4 ya. 2 itu bisa membagi 4. Nah, 2 bisa membagi juga dengan 6 ya. 6 bagi 2 kan 3. Berarti 2 ini faktor dari 6. Seperti itu. Kemudian apa?
Kemudian selanjutnya kita ketiga ya, sama seperti itu, sama seperti yang di atasnya. 3 itu bisa membagi 6, maka 3 dihubungkan ke 6 ya. 4 bisa membagi 4 saja ya, berarti 4 dihubungkan dengan 4. Nah, ini adalah contoh dari apa? Contoh dari diagram panah ya. Ini tadi adalah merupakan apa? Diagram ya. Diagram. Nah, ini diagram panah. Diagram panah ya, diagram panah. Diagram panah. Jadi di situ ada 2 himpunan yang dihubungkan dengan apa? Dengan anak panah seperti itu. Nah, mungkin anak-anakku sekalian ya, kita cukupkan sekian dulu pembahasan kita pada materi relasi fungsi ini, sampai pada apa? Diagram panah ya, yaitu sampai menggambarkan relasi itu dengan diagram panah ya. Kita dapat mencobanya pada latihan di buku kalian masing-masing. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Akan kita lanjutkan pada sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.